Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Udah lama nih kita nggak bikin roti tawar sour bread ya, apa ya istilahnya. Roti yang luarnya keras tapi di dalamnya lembut ya. Ini simple banget bikinnya teman-teman, nggak pakai ulen lama-lama ya. Jadi cuman dilipat gulung doang udah bisa kalis, udah bisa mantep ya, udah bisa mulur adonannya. Jadi nggak harus kayak dibanting-banting apa seperti itu. Aku nggak bikin adonan, nggak menguleni adonan dengan cara harus pakai tenaga besar gitu ya teman-teman. Nanti kita lihat ya prosesnya. Kalau uh, kalau manual ya, nggak punya mixer untuk roti-roti, itu bisa juga sih dengan cara ini kita bisa bikin tanpa pakai tenaga ya. Pertama ada 200 ml air hangat, diaduk dengan 2 sendok teh ragi instan. Kemudian ada minyak gorengnya 3 sendok makan, 1 butir telur, udah kita campur semua. Jadi aku kalau bikin roti sekarang semua telur, air, ragi, sama apalagi ya dicampur dulu semua. Kemudian masukin terigunya sekitar 250 gram. Kalau udah tercampur seperti ini agak lembek-lembek, kita taruh 2 sendok makan butter sama garam secukupnya aja. Nah caranya tuh cuman diaduk-aduk kayak gini aja teman-teman, tidak dibanting-banting, tidak. Kalau seandainya masih lembek-lembekan, teman-teman kasih tepung aja sedikit-sedikit, nanti juga dia akan kalis. Caranya cuman dilipat, pindahin gitu ya, lipat seperti ini sambil ngebersihin adonan yang nempel di baskom. Cuman begini aja, lama-lama dia akan kalis sendiri teman-teman. Nggak sampai 10 menit lah ya, atau didiamkan dulu bisa sejam 2 jam. Ini aku diamin sampai 2 jam, nggak masalah sih ya. Nah setelah itu, kalau katanya kata yang ahli gitu ya, kalau ada gelembung-gelembungnya tuh katanya bagus. Ada gelembung-gelembungnya itu bikin rotinya berpori ya, spong-spong gitu. Nah ini langsung aja. Oh iya, aku lupa nggak diolesin butter atau margarin, jadi cuma aku olesin dengan minyak goreng aja, sehingga kalau pas udah matangnya itu harus nunggu dingin, kalau enggak susah ngeluarinnya. Jadi kalau angka baiknya diolesi sama butter atau mentega dulu ya. Pengennya sih sama kayak orang-orang bikin sour bread itu, dipotong ya kan, pakai silet. Aku nggak punya silet, aku punya pisau kecil atau pisau tajam kayak gini aja. Setajam-tajamnya pisau yang aku pakai tidak mampu membuat apa ya, hiasan goresan roti sour bread yang cantik ternyata ya teman-teman. Kudu banyak jam tayangnya lagi, kudu banyak belajar lagi ya, karena mungkin aku kelamaan kah proofingnya selama hampir 2 jam, karena aku lupa, aku tinggalin gitu. Tapi untuk roti kayak gini mah nggak masalah mau 2 jam juga ya. Nah ini kurang mumpuni nih, kurang tajam, katanya sih pakai silet ya. Tapi kalau memang overproofing itu saya pikir masih agak kesulitan ya, apa saya yang salah gitu ya. Karena ini mungkin kalau 1 jam proofing, ngegaris-garisnya itu, menyayat-nyayatnya itu mungkin lebih mudah mungkin ya. Dicoba aja nanti teman-teman. Tapi alhasil akhirnya juga dia sobek-sobek juga sih permukaannya. Itu kan ciri khasnya roti-roti yang keras di luar, tapi keras juga nggak keras-keras banget, maksudnya garing di luar tapi dalamnya tuh lembut itu, maksudnya empuk gitu ya. Ini yang ciri khasnya itu suka ada di atasnya itu sayat-sayatan, dan ada apa, tekstur tepung ya, ada warna-warna sisa tepung, penepungan gitu. Jadi nanti mau aku taburin tepung juga. Makanya kalau roti yang sour bread itu ada terdapat putih-putih di atasnya, itu jangan khawatir, itu tepung ya teman-teman. Biasanya juga bisa dimakan, gak apa-apa dimakan karena udah mateng gitu. Dan ini aku coba usaha dengan cari bukan silet nih, pisau kecil ya. Tetap aja mungkin aku kebanyakan proofing kali ya.
apa-apa ya, yang penting udah berusaha membuat sesuatu yang terbaik. Ini pertama kali aku bikin roti sourdough, dimana memang pemanggangannya agak sedikit lama. Proses pemanggangannya agak sedikit lama. Jadi kalau roti kayak gini tuh lama-lama dipanggang, jadinya rotinya kayak roti bagelan guys, beneran deh. Kalau kita iris-iris, kita panggang lagi, itu jadi roti bagelan. Akhirnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin bagelan itu adonannya kayak tadi itu ya, lebih, tapi kalau pemanggangannya sih memang agak lebih lama. Jangan pakai api besar terus, apinya sedang cenderung kecil, agak mirip seperti itu. Cuman kalau shortbread ini dalamnya kan masih lembut ya, masih empuk. Kalau bagelan kan memang udah diiris-iris terus dipanggang lagi, jadilah garing semuanya luar dalam, jadi lebih crunchy gitu. Itu ya, ini udah aku sayat-sayat, langsung aja. Setelah itu ditaburi tepung terigu, kemudian disemprotin, kepetin air aja, karena nggak punya semprotan bisa dikepetin air. Fungsinya air itu apa ya, nah aku juga belum paham teman-teman, apa untuk melembabkan gitu ya. Jadi permukaan rotinya ketika sudah matang tuh nggak banyak tepung banget, mungkin begitu kali ya. Teman-teman silakan komen kalau yang sudah paham atau sudah pernah melihat atau sudah pernah membuat roti-roti bread sour bread ini, boleh di komen aja ya. Nggak ada salahnya bagi-bagi ilmu ya teman-teman. Menurut aku ini udah standar banget. Akhirnya nggak habis pikir juga, aku nggak habis akal juga. Biar lebih cantik menyayatnya, aku celupin aja ke minyak goreng ini pisaunya, barangkali lebih lancar. Ternyata bener teman-teman, kalau kita nggak punya silet, pakai pisau kecil begini, celupin ke minyak goreng, nanti agak lumayan gitu. Pas udah jadinya dia akan mekar sendiri dan sayatannya tidak terlalu kentara ternyata ya pada akhirnya. Tapi sudah melakukan yang terbaik ini, sekedar tips aja. Oke, langsung taburi dengan tepung-tepungnya, baru dikepetin sama air ya. Kalau mau taburin tepungnya aja juga nggak apa-apa sih, nanti pas udah matangnya itu ada putih-putihnya gitu.
Seperti yang udah aku bilang ya, tadi tuh nggak aku olesi butter atau margarin di loyangnya, hanya minyak goreng aja sekedarnya. Akhirnya pas sudah mateng agak susah dikeluarinnya nih teman-teman. Ini panas makanya aku pakai kain, jadi memang harus tunggu sampai dingin. Pas udah dingin aku ngeluarinnya juga gegabah sedikit, akhirnya ada bolong, ada bopeng sedikit ya di bagian bawahnya. Jadi lain kali teman-teman bisa pakai olesan butter atau mentega biar kalau udah mateng gini gampang nyopotinnya gitu ya. Tapi sudah bagus, sudah lumayan, udah cantik banget warnanya, aku suka banget ini ya. Akhirnya jadi juga. Nah, biasanya bikin roti tawar itu, ini bukan roti tawar ya, kayak sour bread gitu. Kalau roti tawar tuh lembut di permukaan atas, udah diolesin kuning telur, susu cair, pokoknya lembut banget. Tapi kalau yang roti-roti begini tuh enggak ya, kebalikannya. Lebih keras di luar tapi pas diiris itu gampang ya, dan juga empuk di dalam. Rasa ya, kalau dari rasa itu lebih ke gurih aja. Aku suka sour bread itu rasanya tuh gurih dan asin nih, gurih asin gitu. Asinnya juga nggak asin banget. Ini tuh roti yang roti kayak Prancis gitu ya, roti Prancis gitu. Enak enak gurih aja. Cuman kalau menurut aku sih toppingnya lebih enak butter aja gitu sama keju, karena rasanya juga udah gurih asin, makanya enaknya menggunakan topping keju. Ini udah aku diamkan semalaman tuh, copot ya teman-teman tuh, itunya di bagian bawahnya copot bolong, udah aku makan aja. Tadi soalnya ngeluarinnya terlalu ekstrim tuh, jadinya kayak gini cantik banget ya teman-teman. Wow, yang pasti itu enak. Wih, keras di luar tapi dalamnya masih empuk, wangi, dan enak tuh kan, kelihatan kan kalau diiris tuh kokoh banget kan bagian luarnya, dan juga dalamnya itu spong itu berasal dari bubble tadi ya, ketika pas proofing kalau ada bubble-bubblenya itu lebih bagus, lebih cantik. Jadi khasnya tuh begitu ya teman-teman, beda sama roti tawar. Kalau roti tawar itu kan yang biasa kita sering konsumsi ya, sebaiknya nggak ada bubble-bubblenya gitu, jadi harus betul-betul digiling lagi, tidak ada bubble. Jadi kalau roti yang kayak gini tuh kalau ada bubblenya itu malah cantik gitu, malah justru khasnya itu ada bubble-bubblenya, ada spong-spongnya di dalam itu ya, kalau sependek pengetahuan aku ya teman-teman. Nah ini emang cocoknya itu dioles butter aja sama keju ya, keju tua misalnya ya, keju yang gurih-gurih ya, pokoknya gitulah teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya, lumayan ya bikinnya, tidak banyak, tapi untuk sarapan ya keluarga kecil atau 1 2 3 orang mah cukup ya. Nah ini aku cobain pakai seres-seres, anakku juga makan itu. Pagi-pagi udah nyobain roti, karena pagi-pagi itu udah suka pada lapar ya. Tuh permukaannya juga cantik teman-teman, pokoknya mantep lah ya, bisa buat sarapan di rumah.